Oke, selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Selamat siang, sore, dan pagi. Dan kebetulan kali ini saya kembali berkonten ria. Kebetulan hari ini saya ada janji sama salah satu teman saya di kawasan Kabupaten Badung, teman-teman. Dan sembari menunggu dan bertemu, bapak itu udah sembarangan ya. Yui, motornya sama Dil. Sembari menunggu, jadi sudah perkiraannya sih lagi beberapa kilo menuju ke lokasi. Dan saya rencananya bahas dalam konten ini sih pengen ngajak gimana ya, bahas masalah motor ini teman-teman. Vario 160 CBS tahun 2024 yang sudah saya bawa beberapa bulan terakhir ini ya. Dari kebetulan di tahun ini saya dapat rezeki dan memberanikan diri menambah kendaraan, dan menjatuhkan pilihan ke motor ini ya teman-teman, jadi versi jenis Matic. Kenapa alasannya saya memilih motor Matic? Karena mungkin teman-teman sudah tahu atau enggak, beberapa yang mengikuti channel ini dan video yang saya bagikan ini, mungkin beberapa saat lalu saya sempat bahas masalah komunitas, habis itu masalah supermoto gitu. Dan sekarang saya bahas masalah motor Matic gitu. Jadi pilihannya saya, kenapa alasannya memilih motor Matic itu sebenarnya itu sebagai ini teman-teman, sebagai motor operasional gitu ya bisa dibilang. Jadi karena kebetulan tahun ini sudah mulai, pekerjaan saya sudah mulai dilancarkan gitu, ada rezeki sedikit dan menuntut untuk butuh motor yang atau kendaraan yang simpel dan fungsional gitu dibandingkan supermoto ya teman-teman. Walaupun dalam hati sih sebenarnya kepengen pakai supermoto setiap hari gitu, tapi dengan kondisi dan beberapa hal tertentu, jadi untuk menggunakan supermoto itu sedikit perlu ini ya, perlu hal yang effortnya lebih gitu maksudnya gitu teman-teman. Dan kebetulan kali ini di video ini saya akan bahas sedikit apa yang saya rasakan atau enggak yang sudah saya rasakan ya bisa dibilang. Aduh, blank mendadak ngelihat bule. Jadi apa yang saya rasakan selama 3 bulan ini, 3 bulan lebih ya kurang lebih, mengendarai motor Matic ini. Dan kebetulan ini bisa dilihat ya teman-teman, aduh salah pencet lagi. Nah kebetulan ini kan kilometernya udah nyentuh sekitar 3.600 kilometer itu teman-teman. Dan apa yang sudah dirasa gitu, sejauh ini yang saya rasakan mengendarai motor ini pastinya ada baik ada buruknya, ada kelebihan ada kekurangannya. Nah saya akan bahas dari sisi kelebihannya dulu ya teman-teman. Contoh seperti ini kalau dari sisi kelebihannya atau enggak yang saya rasakan, khususnya untuk Vario 160 ini,
Dia ini mungkin karena konfigurasi mesinnya atau memang dari sisi kapasitas eh, mesinnya. Jadi di saat kita menggunakan atau di kendaraan itu, saya rasa tuh eh, performa atau enggak powernya itu eh, terjaga gitu ya teman-teman. Jadi performanya atau enggak powernya cukup eh, enak gitu untuk kelasan motor matic ya, di kelasnya ya teman-teman. Walaupun ada beberapa kendaraan matic yang lain mungkin feeling atau enggak powernya lebih besar atau bagaimana, itu saya tidak mau bahas. Jadi apa yang kita bahasnya adalah yang ada di motor ini gitu. Yang kedua, dari segi posisi handling teman-teman, yang saya rasa itu nyaman banget gitu untuk saya ya secara pribadi. Dan juga beberapa kelebihannya, bisa membawa barang gitu teman-teman. Kenapa jatuh pilihannya kepada Vario ini teman-teman? Maksudnya kenapa saya bilang bisa bawa barang, sebenarnya semua motor bisa bawa barang gitu ya, tapi dengan motor ini misal contoh gini teman-teman, nah ini ada selah. Jadi kalau semisal kita pergi bawa tas yang cukup besar, kita bisa selipkan di mana namanya ya, di celah itu gitu teman-teman. Itu dari segi handling. Dan dari sisi lainnya itu adalah konsumsi bahan bakarnya pastinya. Kalau di saat kita memilih kendaraan, pastinya yang jadi salah satu faktor atau jadi salah satu eh, apa namanya kriteria itu adalah konsumsi bahan bakar teman-teman. Nah, kenapa saya memilih Vario ini? Ya, yang saya rasakan itu konsumsi bahan bakarnya itu ya friendly gitu loh di kantong gitu. Jadi contoh harian bisa tembus itu berkisar ya, yang saya gunakan dari 43 sampai 45 km per liter gitu yang saya rasakan. Dan kali ini sedikit ada anomali ya. Ini bisa dilihat nih, 49,8 kilo per 1 liter. Kalau dibilang dengan kapasitas mesinnya 160, itu kalau di realnya, di spesifikasinya kan itu berapa ya, 156 apa 157 gitu ya, jadi dibulatkan ke atas jadi 160 gitu. Dengan kondisi kapasitas itu penggunaan bahan bakarnya itu ya pastinya dengan keseharian ya cukup membantu banget ya teman-teman. Kalau saya secara pribadi ya saya rasakan gitu. Dan yang kelebihan selanjutnya itu ini teman-teman, di antara semua kendaraan ya, kalau bagi saya sendiri ya, alasannya selain dia memiliki look atau enggak tampilan yang cukup jadi perhatian gitu. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah dari sisi harga teman-teman. Itu sih kenapa alasannya saya pilih gitu. Itu kelebihannya ya. Untuk masalah harga sendiri itu bervariasi atau variatif ya, tergantung wilayah. Kebetulan saya ada di Pulau Dewata Bali dan berdomisili di Denpasar gitu. Itu yang saya rasa. Dan selama 3 bulan terakhir ini kondisi dari performanya itu masih terjaga, dan bisa dibilang cukup ini ya, apa namanya, lu kok kesini lagi, cukup memuaskan menurut saya secara personal, secara pribadi gitu. Dan kalau dari sisi kekurangannya, ada beberapa hal yang di awal penggunaan atau enggak pertama saya gunakan itu adalah ini teman-teman.
dari sisi suspensi lah ya. Yang paling saya notice pertama itu adalah dari sisi suspensi. Jadi dia ini karakter suspensinya keras teman-teman. Jadi perlu ada sedikit perbaikan atau sedikit ubahan ya dari sisi suspensinya. Karena yang saya rasa selama saya gunakan ini kondisi suspensinya cukup keras dibandingkan kendaraan atau motor-motor yang pernah saya kendarai gitu. Tapi kalau secara umum sih masih bisa ditoleransi gitu. Yang kedua itu dari sisi ini teman-teman, joknya atos nih. Misal kalau kita melakukan perjalanan jauh gitu ya lumayan bikin bokong sedikit, kalau bahasanya apa ya, sedikit kemeng gitu, sedikit pegel gitu ya. Dan itu juga masih ditoleransi, masih bisa gitu. Dan yang saya rasakan 3 bulan terakhir ini dengan kilometer yang sudah mencapai 3.600 ini adalah ini teman-teman, dari semua kendaraan matic rata-rata itu penyakitnya hampir mirip ya teman-teman, yakni gredek. Jadi gredek di bagian CVT itu ya. Jadi dia ini baru beberapa kilo itu terasa banget getarannya. Dan setelah saya lakukan beberapa konsultasi dan datang ke dealer menanyakan itu, rata-rata solusinya adalah melakukan perawatan ekstra ya kan di bagian CVT-nya dengan cara ya pembersihan berkala gitu. Itu, dan ada juga yang menyarankan untuk ini teman-teman, untuk upgrade atau perbaikan dengan modifikasi. Nah, dan pilihan yang saya ambil itu adalah melakukan upgrade modifikasi di bagian mangkoknya teman-teman, mangkok di bagian CVT-nya. Itu yang saya lakukan karena saya pikir karena motor ini adalah motor operasional harian dan saya ingin performanya tidak turun gitu, tetap masih nyaman dan tidak berdampak itu, akhirnya mau nggak mau ya saya lakukan upgrade gitu. Bahkan walaupun ada yang menyarankan menggunakan part aslinya dari bawaan dimodifikasi gitu, tapi saya pilih menggunakan part aftermarket untuk bagian mangkok di CVT ini, mangkok di bagian CVT ini. Dan sebelumnya sudah saya bahas ya di video sebelumnya upgrade-nya dan apa yang saya lakukan gitu teman-teman. Dan setelah penggunaan beberapa puluh kilo, ratusan kilo, jadi gredek atau permasalahan itu sudah hilang gitu teman-teman. Cuma tinggal sekarang perawatan aja sih, karena kayaknya dari segi kondisinya pastinya dengan ada memaksimalkan part, habis itu memodifikasi itu pasti ada dampak pastinya ya. Mungkin itu dari sisi kekurangannya dan udah ada solusi yang saya lakukan gitu. Dan yang paling saya rasa ini, yang saya rasa ya secara pribadi, kekurangan yang sedikit agak kepikiran itu kadang-kadang ini teman-teman, handlingnya itu untuk khususnya di komstir ya itu rada ada kayak gini teman-teman, kayak ada kaku gitu. Apakah memang harus saya lakukan perbaikan atau servis, nanti mungkin di servis berkala selanjutnya akan saya lakukan konsultasi gitu kepada mekanik. Itu teman-teman, jadi beberapa hal yang saya temukan atau nggak saya rasakan di Vario ini.
selama 3 bulan terakhir. Dan khusus untuk Vario ini adalah Vario di versi yang paling rendah yang bisa dibilang ya, maksudnya dari kelasannya, yakni Vario seri CBS ya kan, dengan sistem pengeremannya itu di depan cakram dan di belakang menggunakan tromol. Itu teman-teman. Duh, di mana ya tadi ya rumahnya ya? Ntar ya, kita baru sampai di sini. Jadi itu pembahasannya sedikit, dan kebetulan mumpung dapat waktu akhirnya mau nggak mau ya saya bikin sedikit video ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen bahas atau ada masukan untuk kedepannya bisa ditulis di kolom komentar dan kita bahas bersama. Semoga apa yang jadi bahasannya itu menjadi informasi buat para teman-teman yang lain yang kebetulan menyimak video ini, dan saya harapkan sih ini menjadi hal yang edukatif gitu teman-teman dan bermanfaat gitu. Sini mungkin itu aja dulu teman-teman, jadi bahasannya tadi kebetulan saya datang dari luar kabupaten menuju ke arah Denpasar, dan tadi di perjalanan ingin dihubungi ketemu dengan teman, jadi saya disuruh ketemu, dan kebetulan biar sembari berjalan, biar sambil mengisi waktu saya isi sedikit video, membuat video gitu ya. Ya berharap sih untuk kedepannya bisa lebih produktif lagi dan bisa memberikan hal-hal yang menarik dan memberi hiburan gitu buat kalian semua. Dan ini sebagai apa ya, bisa dibilang ya kan, apa ini ya? Jadi video ini atau enggak channel ini kembali aktif gitu. Jadi sampai jumpa lagi buat kita semua di video lanjutan atau enggak video-video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman bantu di support untuk subscribe, like-nya, dan komen di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.